Duh, kok panas banget ya hari ini? Mubang mana lagi? Lama banget. Mana ya? Ini dia. Halo Mbak, kenapa? Halo, panas banget nih hari ini. Kenapa ya? Emang sih akhir-akhir ini udah mulai beda, gak kayak panas-panas sebelumnya, lebih Iya panas. nih. Santi mana ya? Santi! Santi! Ini dia. Ini dia. Ini dia. Panas banget gak sih? Emang beda dari biasanya loh. Mau tahu nggak kenapa sekarang panas banget? Kenapa tuh? Ini tuh salah satu penyebab dari global warming. Oh ya? Apa sih global warming itu? Nah, pengen tahu kan kalian juga? Yuk kita cek video selanjutnya. Ya, Pak, bagaimana perubahan cuaca di kota Jakarta dalam 1 tahun terakhir ini, Pak? Perubahan cuaca di Jakarta saat ini memang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Cuaca adalah kondisi udara rata-rata sesaat. Saat ini untuk di wilayah Jakarta, kondisi musim kemarau panjang, kemudian musim hujan, itu perlu kita mengetahui 4 indikator. Indikator yang pertama melihat kondisi monsunal dari monsun barat dan monsun timur. Kemudian kita melihat kondisi El Nino, karena El Nino saat ini adalah El Nino lemah. El Nino adalah kondisi suhu muka laut yang berada di kawasan Pasifik Barat, di mana dampaknya itu akan mempengaruhi kondisi hujan di Indonesia. Faktor ketiga adalah dipole mode, di mana ini kondisi suhu yang ada di Samudra Hindia. Ini juga faktor yang mempengaruhi daripada curah hujan di Indonesia. Yang keempat, faktor lokal. Apakah massa udara yang ada di Jakarta itu sudah memenuhi syarat untuk terjadinya hujan? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang climate change. Apa sih climate change itu? Perubahan iklim merupakan terjadinya perubahan kondisi atmosfer seperti suhu dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu. Perubahan ini sangat berdampak luas bagi kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Perubahan iklim juga dapat dikatakan sebagai keadaan di mana temperatur di bumi mengalami kenaikan dan pergeseran musim. Apa aja sih penyebab perubahan iklim? Perubahan iklim dapat terjadi karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus-menerus merubah komposisi atmosfer, serta adanya tata guna lahan. Selain itu, pertambahan populasi penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi dan industri ternyata juga dapat memberikan kontribusi besar pada pertambahan GRK atau gas rumah kaca. Akibat jenis aktivitas yang berbeda-beda, maka GRK yang dikontribusikan oleh setiap negara ke atmosfer pun porsinya berbeda-beda. Selain hal-hal yang telah disebutkan, masih banyak kejadian yang menyebabkan perubahan iklim. Di antaranya, yang pertama adalah sampah. Sampah turut menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana, walaupun dalam jumlah yang cukup kecil. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Sampah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, karena setiap kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah. 2. Pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Saat ini kehidupan manusia sangat tergantung pada energi listrik dan bahan bakar fosil.
Ketergantungan tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam berbagai kegiatan akan memicu bertambahnya emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan memberikan dampak yang sangat besar pada berbagai sektor, di antaranya yaitu: yang pertama, ada dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Frekuensi timbulnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah akan meningkat. Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta berubahnya pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangga dan hewan. Yang kedua, ada dampak perubahan iklim pada sektor lingkungan. Dengan lingkungan yang rusak, alam akan lebih rapuh terhadap perubahan iklim. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, akan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, ada dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Meningkatnya tingkat keasaman air laut akan bertambahnya karbon dioksida di atmosfer akan membawa dampak negatif pada organisme-organisme laut. Misalnya, hilangnya jenis flora dan fauna, khususnya di Indonesia. Yang keempat, ada dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim akan menyebabkan pergeseran musim, sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Hal ini akan menyebabkan gagal panen, krisis air bersih, dan kebakaran hutan. Sehingga Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis, produktivitas di bidang pertanian juga akan menurun. Lalu, apa sih solusinya terhadap perubahan iklim ini? Pertama, perlakuan terhadap sampah adalah dengan jalan mendaur ulangnya. Membakar sampah sama artinya dengan memindahkan sampah tersebut ke udara. Kedua, menyediakan dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti mengganti bahan bakar kendaraan dengan bahan bio dari bahan biji-bijian atau minyak lobak. Yang ketiga, melakukan perbaikan dari sektor kehutanan, seperti mengadakan reboisasi, menanamkan prinsip tebang pilih dan tebang tanam pada generasi penerus, juga terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan hutan. Yang keempat, produksi daging membutuhkan air, biji-bijian, tanah, dan lainnya dalam jumlah besar, termasuk hormon dan antibiotik, serta menyebabkan polusi tanah, udara, dan air. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu pemanasan global? Nah, sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!